Hal terjahat yang pernah aku pikirin ke diriku sendiri adalah Lo masih happy, gue lemah, I'm weak. Lo masih tunjukin ke orang-orang that you have no problem at all. bahwa aku tuh nggak guna. Halo teman-teman, nama gue Abi, dan di sini gue mau cerita hal terjahat apa yang pernah gue bilang ke diri gue sendiri. Mungkin gue belum pernah ngomong ini secara langsung, baik bersuara maupun dalam hati ke diri gue. Tapi gue suka berpikir bahwa gue itu kadang gue merasa gue tuh invisible, gue nggak berarti gitu. Ada nggak ada gue, nggak ada bedanya. Mungkin kenangan pertama yang gue ingat tentang hal ini ketika gue SMP. Waktu itu ada camp di sekolah, camp leadership gitu. Dan yang ikut itu siswa-siswa yang either berprestasi atau yang justru bermasalah gitu. Dan gue mendaftar camp itu, gue berharap gue bisa ikut camp itu sebagai siswa yang berprestasi gitu. Tapi ternyata gue nggak keterima. Dan di situ gue berpikir bahwa gue orangnya di tengah-tengah gitu, nggak berprestasi, nggak bermasalah juga. Dan itu membuat gue merasa seperti mediocre gitu, terus kayak blend in the crowd gitu. Mungkin ini juga terkait dengan kepribadian gue. Gue orangnya introvert. Ketika di tengah-tengah kelompok gitu, di tengah-tengah teman-teman, ya gue akan cenderung diam dan mendengarkan gitu. Gue nggak banyak cerita kalau yang lain udah pada cerita. Nah itu kenapa gue jadi kayak, karena gue cuma diam dan mendengarkan, ya mungkin nggak ada gue juga nggak berasa gitu, karena gue nggak ngomong di situ. Dan kebetulan juga nyokap gue punya kepribadian yang kurang lebih sama gue. Dia orangnya lebih diam, lebih bukan orang yang menonjol, yang orang yang mungkin ngikut, orang yang di bawah gitu. Dalam perjalanan hidup dia, perjalanan karir dia merasa itu hal yang merugikan buat dia. Dan ketika dia melihat gue punya kepribadian yang mirip sama dia memproyeksikan apa yang dia alami ke diri gue gitu. Dia nggak mau gue mengalami hal yang sama seperti dia. Jadi dia mendorong gue untuk jangan kayak gitu, jangan diem-diem aja, jangan ngikut-ngikut aja. Gue harus berani bersuara, gue harus beropini, gue harus berani tampil, berani untuk fight, untuk menonjol, untuk ya bisa naik ke atas, untuk perform gitu, dan untuk bisa dilihat banyak orang. Nah, di saat-saat nyokap gue ngomong kayak gitu, gue jadi merasa gelisah gitu. Gue merasa cemas, gue merasa nggak nyaman menjadi diri gue. Dan disitulah gue kembali berpikir bahwa gue dengan diri gue yang seperti ini, yang cenderung diam dan ngikut, itu bahwa gue kayak nggak berarti gitu, nggak ada artinya, nggak ada nilainya kalau gue nggak menonjol gitu. Kayak dunia di sekitar gue mungkin yang kayak semuanya ambisius, kompetitif, berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu gitu. Itu menimbulkan burden buat gue. Dan ketika gue nggak berlaku kayak gitu, ya gue merasa gue jadi kayak lost in the crowd gitu. Gue ya udah gitu, nggak ada artinya. Mungkin beberapa minggu yang lalu gue baca satu artikel tentang bagaimana menemukan
sukacita, menemukan makna, dan menemukan Tuhan di rutinitas sehari-hari, di dalam hal-hal yang mungkin kelihatan sepele, hal-hal yang ya mungkin banyak orang melewatkan, menganggap itu angin lalu saja gitu. Tapi di artikel itu ditulis bahwa ya di dalam hal-hal itu kalau kamu setia melakukan itu, meskipun kayak orang nggak menganggap itu, tapi Tuhan melihat gitu. Tuhan melihat kesetiaan kita ketika kita melakukan hal-hal yang orang lain mungkin nggak pandang, orang lain nggak menganggap itu penting gitu. Jadi mungkin sekarang gue ketika ada pikiran itu datang lagi, gue akan berpegang pada itu gitu, bahwa meskipun orang lain gak melihat gue, meskipun gue gak kelihatan di mata orang, tapi di mata Tuhan gue punya tujuan gitu. Dia punya rencana yang khusus dia ciptakan buat gue, dan gue ditempatkan di sini dengan kepribadian gue yang seperti ini. Gue percaya Tuhan punya tujuan buat gue, jadi ya gue percaya gue berarti gitu.